Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan share video tentang mimpi buruk gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ada kalanya sering bermimpi buruk gitu teman-teman ya. Dan ketika bermimpi buruk ketika terbangun itu ya selalu bikin was-was, gelisah gitu teman-teman ya. Kemudian ya cemas hadir gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami sering bermimpi buruk di malam hari atau misalkan ketika tidur, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti memahami, biar kalian nanti mengerti asal mulanya kenapa bisa bermimpi buruk seperti itu. Kemudian ketika memahami nanti kalian juga bisa menanganinya dengan mudah, kemudian menganggap wajar. Nah itu teman-teman, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat nikmat sekali. Itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, termasuk saya dulu gitu teman-teman ya, kadang sering mengalami mimpi buruk gitu teman-teman ya. Bahkan mimpi buruknya itu kadang selalu berulang-ulang gitu teman-teman, hampir setiap malam. Itu saya dulu gitu teman-teman ya. Dan ketika belum memahaminya ya bikin was-was, gelisah, cemas gitu teman-teman ya. Karena ketika bermimpi buruk itu ditambah lagi kita pikirannya itu selalu mengait-ngaitkan ke hal-hal yang negatif teman-teman ya. Jangan-jangan ini pertanda kematian, wah ini jangan-jangan pertanda hidup kita itu mau menderita dan sebagainya teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Jadi ketika bermimpi itu ya bikin cemas, bikin was-was gitu teman-teman ya. Nah tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, sebetulnya ketika sering bermimpi buruk hal seperti itu ya, itu merupakan hal yang sangat wajar gitu teman-teman ya. Karena kita bisa mengenal ya, kalau seandainya mimpi itu adalah bunga tidur kita gitu teman-teman. Jadi ketika kita selalu berpikir tentang kematian, penderitaan, penyakit gitu teman-teman, atau hal-hal negatif, ya pasti mimpi kita juga itu terpengaruh teman-teman. Dan mimpinya itu pasti ya nggak nyaman teman-teman ya, mimpi-mimpi yang aneh-aneh lah kayak macam begitu. Nah jadi berbeda ya ketika kitanya itu dulu gitu ya, sebelum terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kita setiap harinya selalu merasa senang, gembira, riang gitu teman-teman ya. Jadi di mimpinya itu pasti yang menyenangkan teman-teman ya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ketika kalian sering bermimpi buruk, kalian jangan aneh, kalian jangan was-was, kalian jangan cemas gitu teman-teman. Itu karena memang bentuk respon kita, atau bentuk respon tubuh, atau bentuk respon pikiran, atau hasil dari efek stres atau dampak stres. Nah kalau misalnya orang-orang yang terkena
gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis selalu mengelak ya, Pak saya tuh nggak stres Pak. Yang saya katakan stres di sini bukan stres gila ya, tetapi stres kalian itu stres terlalu banyak pikiran, dan biasanya itu berpikirnya itu ke hal-hal penyakit, ke hal-hal sensasi, ke hal-hal penderitaan. Nah itu teman-teman ya. Nah sehingga itu melahirkan rasa tidak nyaman sih buat kita gitu teman-teman. Setiap harinya itu ya kita merasa tidak bahagia, dan kalau seandainya kita itu merasa tidak bahagia setiap harinya ya itu bisa mengimbas ke mimpi juga gitu teman-teman ya. Mimpinya itu yang aneh-aneh gitu teman-teman ya. Berbeda ketika kalian merasa bahagia, senang, dapat lotre kayak misalkan gitu teman-teman ya, atau misalkan dapat pacar baru misalkan gitu teman-teman ya. Yang ada itu kalian itu mimpinya itu ya berbunga-bunga gitu teman-teman ya. Dapat lotre misalkan, bermimpinya itu membeli mobil membeli rumah gitu teman-teman ya. Kemudian kalau misalnya mimpinya itu kalau misalnya kitanya itu mengalami misalkan bertemu dengan pacar, dapat pacar baru ya, pasti mimpi-mimpinya itu ya mimpi-mimpi yang indah teman-teman ya. Tetapi berbeda ya ketika kalian selalu memikirkan tentang penyakit, sensasi gitu teman-teman ya, mimpinya juga yang aneh-aneh, bahkan mimpinya itu ya di luar logika gitu teman-teman ya. Ya bertemu dengan hantu lah, bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal lah. Nah itu teman-teman, dan sialnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika selalu bermimpi seperti itu selalu dikait-kaitkan dengan keadaan kalian gitu teman-teman ya. Wah ini nih jangan-jangan nih pertanda kematian nih, karena kita sedang merasa tidak nyaman ditambah lagi mimpinya seperti itu. Nah itu teman-teman, makanya kalian harus bisa memahami bahwa apa yang kita impikan itu sebetulnya bentuk respon kita saat kita itu mempunyai pemikiran-pemikiran negatif gitu teman-teman ya. Kemudian untuk pemikiran-pemikiran yang positif juga itu pasti terbawa ke alam mimpi teman-teman ya. Cuman perbedaannya mimpinya itu mimpi yang indah-indah gitu teman-teman, mimpi-mimpi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, sesimpel itu sih sebetulnya gitu teman-teman. Kalau seandainya kalian bisa berpikir dengan wajar, kemudian bisa berpikir dengan logika juga gitu teman-teman ya. Nah tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis biasanya berpikir wajarnya itu jarang dipakai teman-teman ya, berpikir dengan logikanya itu jarang dipakai teman-teman ya. Karena apa? Ya karena didorong dengan rasa takut setiap harinya teman-teman ya. Jadi setiap harinya karena memang merasakan hal yang sangat tidak nyaman, kemudian ada ketakutan di situ ya, akhirnya tidak bisa berpikir wajar. Jadi berpikirnya itu selalu waspada saja gitu teman-teman. Jangan-jangan ini bener nih kejadian negatif hadir gitu teman-teman, padahal itu tidak. Pahami saja ke sana gitu teman-teman. Jadi buat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika kalian sekarang sedang merasakan atau misalkan sedang mengalami sering bermimpi buruk, kalau seandainya kalian tidak mau sering bermimpi buruk ya rubahlah pola pikir kalian teman-teman. Jangan selalu berpikir tentang hal-hal negatif, jangan sampai berpikir tentang hal-hal yang menakutkan teman-teman. Cobalah berpikir selalu menyenangkan setiap harinya. Nah tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, berpikir menyenangkan itu memang agak sulit sih sebetulnya gitu teman-teman ya. Nah tetapi kalian harus yakin dan percaya, kalian juga harus paham kalau seandainya kita itu dibiasakan setiap harinya ya selalu berpikir positif, selalu berpikir positif gitu teman-teman, nanti kalian juga akan terbiasa teman-teman ya. Dan ketika kalian terbiasa, kalian menjadi bisa berpikir positif. Nah itu teman-teman, kemudian ketika berpikir positif, imbasnya ke dalam mimpi juga ya, mimpinya mimpi-mimpi positif. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, mulai dari sekarang hindari berpikir tentang negatif. Mari berpikir dengan positif saja. Kalau seandainya kalian sulit untuk melakukan hal tersebut gitu teman-teman ya, syaratnya sih gampang gitu teman-teman ya, kuncinya gampang ya. Kalian itu harus bisa melakukan aktivitas yang menyenangkan, kemudian hobi-hobi yang menyenangkan, lakukan itu setiap hari gitu teman-teman. Dan ketika kalian melakukan setiap hari, nanti pemikiran-pemikiran negatif itu hilang sedikit-sedikit teman-teman. Jadi mulai terarahkan ke apa yang kita kerjakan gitu teman-teman. Contoh, waktu dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, saya selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan itu teman-teman ya, bikin sangkar burung karena memang hobinya burung ya. Jadi saya selalu bikin sangkar burung gitu teman-teman ya. Ketika bikin sangkar burung itu di awal-awal pemikirannya itu selalu kemana-mana teman-teman ya, ke arah penyakit, sensasi dan sebagainya teman-teman ya. Apalagi tentang kematian itu selalu hadir gitu teman-teman ya. Nah tetapi karena dibiasakan, dipaksakan gitu teman-teman, ada rasa tidak nyaman, paksakan saja bikin sangkar burung. Nah kemudian ketika selanjutnya teman-teman ya, karena selalu dibiasakan melakukan aktivitas yang menyenangkan, hobi-hobi yang menyenangkan, nanti timbul pemikiran-pemikiran yang positif teman-teman ya.
misalnya, wah ini nih cakar burung salah nih, pintunya biar nyaman ini gimana nih, biar bagus itu tampilannya kayak gimana nih. Mulai di situ berpikir ke arah sana teman-teman ya, dan ketika berpikir ke arah sana otomatis dan sudah jelas kita berpikir tentang penyakit itu tidak ada teman-teman ya, berpikir tentang kematian tidak ada, karena mulai pikirannya itu mulai terarah ke hal-hal yang menyenangkan, menyibukkan diri gitu teman-teman, dan menyibukkan dirinya itu ke hal-hal yang menyenangkan, tidak ada beban pikiran di sana gitu teman-teman. Karena ketika berpikir yang menyenangkan itu berbeda ya, kalau misalnya kalian berpikir kerasnya itu yang menyenangkan, itu hasilnya juga berbeda teman-teman ya. Hasilnya semangatnya ada teman-teman ya, kemudian senyuman ada, kemudian imajinasinya juga tumbuh besar teman-teman ya. Nah itu berbeda ketika kalian berpikirnya tentang hal-hal negatif teman-teman ya. Yang hadir itu bukan semangat tetapi rasa takut, kemudian menciutkan nyali juga gitu teman-teman. Nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika sering melakukan aktivitas yang menyenangkan itu, semuanya itu serba nyaman ya. Kemudian tentang pikiran negatif itu mudah teralihkan, kemudian semangatnya ada juga gitu teman-teman ya. Ketika semangat ada itu ketika kita misalkan beres melakukannya, kadang kita itu bersemangat ya untuk melakukan kesenangan lainnya lagi atau hobi yang lainnya lagi. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman. Semoga saja bagi teman-teman yang sekarang ingin mencontoh, silakan saja, karena untuk mencontoh itu gratis, tidak berbayar teman-teman. Dan kemudian untuk mencontoh seperti saya itu tidak ada salahnya itu, karena apa ya, ya karena itu hal yang baik gitu teman-teman, bukan hal yang jelek gitu teman-teman. Ya berbeda kalian ketika misalkan mencontoh hal-hal yang jelek. Wah kalian itu kata tetangga saya gitu, kalian itu harus ke dukun misalkan gitu, dijampe-jampe pakai kemenyan, pakai bunga 7 warna kemudian harus mandi di malam hari itu dengan air jampe gitu ya. Kalau seandainya kalian bisa mempercayai kesana, silakan saja teman-teman, dan itu memakai biaya teman-teman, dan itu belum tentu berhasil teman-teman. Kenapa saya katakan belum tentu berhasil? Karena setiap cara itu harus benar gitu teman-teman. Bahkan dulu itu di video-video saya yang dulu udah lama ya gitu teman-teman ya, ada seorang dukun gitu teman-teman yang memberikan doa kepada si pasien, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, tetapi caranya salah dan akhirnya ya tambah nggak membaik teman-teman ya. Untuk doanya mungkin memang betul gitu teman-teman ya, tidak salah, untuk berdoa itu tidak salah, cuman caranya yang salah gitu teman-teman. Bayangkan saja orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika benar-benar sensitif dengan suhu dingin gitu teman-teman ya, dia diobatin, kasih jampe-jampe, kasih kemenyan, mandi bunga 7 rupa, mandinya tengah malam, ya tambah nggak nyaman teman-teman ya. Nah itu, makanya pahami saja ke sana. Untuk doa itu tidak ada yang salah, tetapi cara yang harus kalian betulkan gitu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kalaupun misalkan ingin mencontoh kayak macam saya, cuman melakukan aktivitas yang menyenangkan, itu bentuk ikhtiar gitu teman-teman ya. Lakukan saja teman-teman, karena gratis, tidak berbayar. Nah kemudian setelah kita berikhtiar juga gitu teman-teman, jangan lupa kita itu harus pinter-pinter berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, karena kalian harus yakin dan percaya segala sesuatu itu ketentuannya hanya Allah yang menentukan. Nah itu teman-teman, sakitnya kita, sembuhnya kita, hanya Allah yang menentukan. Kita itu hanya diwajibkan berikhtiar saja. Nah itu teman-teman, ketika kalian sudah berikhtiar ya, menjalankan 3P-nya yang baik dan benar dengan konsisten juga gitu teman-teman ya. Kemudian selalu mengupayakan hati dan pikiran kita tetap senang gitu teman-teman ya. Kemudian melakukan olahraga yang menyenangkan juga. Ketika kalian semuanya sudah konsisten ke arah sana ya, kalian kalau misalnya tidak ada kegiatan yang lain, dan sebetulnya wajib hukumnya kalian itu berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, minta kesembuhan gitu teman-teman ya. Itu yang saya lakukan dulu gitu teman-teman. Dan kalau misalnya kalian ingin mencontoh, silakan saja. Dan itu ketika meminta sama Allah Subhanahu wa taala itu ya wajib sih hukumnya teman-teman ya, karena ya semuanya serba Allah yang menentukan gitu teman-teman ya. Sehatnya kita ditentukan oleh Allah. Kalau seandainya kata Allah itu ya kalian belum sembuh ya nggak sembuh teman-teman ya. Nah itu kalau misalnya kalian kun payakun, kalian sembuh sekarang ya sembuh gitu teman-teman, karena rajin melakukan aktivitasnya, karena rajin melakukan metodenya, melakukan ikhtiarnya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, saya tekankan sekali lagi, kalau misalkan kalian selalu bermimpi yang aneh-aneh teman-teman ya, kalian gak usah khawatir, kalian gak usah risau, kalian gak usah cemas. Dulu juga saya mengalaminya teman-teman, karena banyak sekali nih yang bertanya, Pak, Bapak itu dulu saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis pernah bermimpi buruk nggak? Wah sering. Dulu itu hampir setiap malam ya, hampir setiap malam itu mimpi buruk terus teman-teman. Nggak ada yang nyaman-nyamannya mimpinya itu, nggak ada yang positif-positifnya.
mimpinya itu yang aneh-aneh teman-teman, kadang di luar logika juga gitu teman-teman ya. Kadang mimpinya itu bertemu dengan orang yang sudah meninggal, bertemu dengan hantu-hantu, genderuwo dan sebagainya teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Jadi dulu juga saya mengalaminya, dan dulu di saat belum memahami, memang jujur ya, saya juga dulu mengalami cemas, was-was, gelisah gitu teman-teman, karena ketika bermimpi buruk itu, ketika belum memahami, selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal negatif teman-teman, selalu dikait-kaitkan dengan wah ini jangan-jangan pertanda-tanda. Nah itu teman-teman, padahal itu bukan. Sebetulnya mimpi itu adalah bunga tidur, dan isi mimpi itu tergantung suasana hati dan pikiran kita teman-teman ya. Kalau suasana hati dan pikiran kita itu senang, ya mungkin mimpinya itu yang berbunga-bunga teman-teman ya. Nah tetapi berbeda ketika suasana hati dan pikiran kita itu lagi negatif, ya pasti mimpinya juga mimpi-mimpi negatif. Nah itu teman-teman, bukan pertanda-tanda kalian mendekati kematian, bukan. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya. Nah itu teman-teman ya, videonya tidak akan panjang lebar teman-teman, karena sekarang itu saya lagi mancing seperti biasa dengan Kang Yosep, channelnya Inspirasi Hidup Sehat, dan sekarang itu dia lagi nunggu di bawah. Tadinya dia itu mau bikin video katanya gitu, tetapi saya tunggu di sini, malah dia itu asik terus mancing teman-teman ya. Nah itu makanya saya tidak panjang lebar, karena saya itu sekarang mau ke bawah dulu, mau menghampiri dulu Kang Yosep, channelnya Inspirasi Hidup Sehat. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui channelnya Inspirasi Hidup Sehat, kalian tinggal cari di kolom pencarian di YouTube channel Inspirasi Hidup Sehat. Nah itu kontennya Kang Yosep, dan kemudian di situ ada saya juga, karena memang yang isinya saya dengan Kang Yosep, karena yang bertanyanya itu tentang seputaran asam lambung, dan kemudian Kang Yosep itu mempercayakan ke saya untuk menjelaskan tentang seputaran gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, karena memang dia itu belum pernah mengalaminya gitu teman-teman. Jadi ketika ada pertanyaan, kadang dia sibuk sendiri bertanya sama siapa, ini gimana nih asam lambung nih, ada banyak yang bertanya gini, ya udah saya bahas lewat video saja, saya bilang gitu. Nah itu teman-teman, jadi untuk Inspirasi Hidup Sehat itu isinya rata-rata hampir 90% itu saya semua gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang penasaran tentang channel Inspirasi Hidup Sehat, tengok saja, cari saja di kolom pencarian Inspirasi Hidup Sehat. Di sana saya juga ada di sana gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran mimpi buruk. Semoga saja bagi teman-teman yang sekarang sedang banyak mengalami mimpi-mimpi buruk, kalian gak usah khawatir teman-teman ya. Itu nanti ketika stresnya hilang, atau banyak pikirannya hilang, atau hal-hal pemikiran-pemikiran negatif hilang, nanti tanpa disadari mimpi-mimpi seperti itu hilang dengan sendirinya gitu teman-teman ya. Dan kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.